Sejarah Candi Beji Sangsit di Bali. Pura Beji menjadi satu daya tarik wisata. Konon, kunjungan wisatawan yang tak pernah sepi ini karena wisatawan tertarik mengetahui bahwa di pura tersebut terdapat dua buah patung orang asing yang dikenali sebagai warga negara Belanda, satu patung warga Belanda memegang gitar dan satu lagi memegang rebab. Dua patung ini terletak di Kori Agung menuju ke jeroan pura, tidak ada bukti tertulis yang memuat sejarah Pura Beji. Minimnya data berupa sumber-sumber tertulis seperti prasasti, lontar, maupun babat yang berkaitan dengan Pura Beji, menyebabkan agak sulit untuk mengungkapkan sejarahnya. Kondisi ini membuat tokoh masyarakat di Sangsit menyusun buku yang menceritakan sejarah pura. Buku ini ditulis dengan narasumber dari pengelingsir yang mengetahui sejarah Pura Beji. Selain itu, secara tata letak dan arsitektur pura juga sempat diteliti oleh salah satu tokoh masyarakat desa setempat. Namun demikian, dari sumber lisan dapat diperoleh sedikit keterangan untuk melacak keberadaan Pura Beji. Keberadaan Pura Beji, abad 15, dulunya merupakan pura desa oleh Truna Pesaren sebagai pengempuk-pengempon. Sebelum bernama Desa Sangsit, pada mulanya bernama Desa Beji. Di samping desa-desa lainnya yang telah ada seperti Desa Suralepang dan Desa Lebah yang merupakan kekuasaan Desa Menyali, Pahit Hati, pada masa pemerintahan Pasek Sakti Batu Lepang. Tetapi setelah ditelusuri sesuai dengan nama dan keadaannya, maka Beji sama artinya dengan permandian atau sumur yang merupakan sumber kesuburan. Kenyataan di areal sebelah timur Pura Beji sendiri terdapat bekas sumber mata air yang dahulu pernah berfungsi sebagai kolam. Rupanya para petani yang sangat memerlukan air untuk pengairan persawahan sangat memuliakan sumber mata air, yang kemudian mengatur pengairan melalui subak. Subak merupakan organisasi pengairan yang sudah dikenal sejak zaman pemerintahan Marakata pada tahun 1074 Masehi atau abad ke-11. Untuk itu didirikan Pura Subak Beji. Sebutan Pura Subak Beji inilah yang dikenal oleh masyarakat luas sampai sekarang. Pencerminan lambang kesuburannya dapat dilihat pada salah satu bangunan pada Pura Beji, yakni di Gedong Simpen di atas atap terdapat patung wanita Dewi Sri yang dikenal sebagai lambang kesuburan. Dengan demikian Pura Beji yang dikenal sekarang ini, tidak lain adalah merupakan perkembangan lebih lanjut dari Pura Subak, Pura Ulun Sui, Pura Bedugul, yang ada di Desa Sangsit, dan telah beberapa kali mengalami perbaikan sejak dibangunnya yang diperkirakan pada abad 15. Pura Subak Beji ini sangat besar makna dan manfaatnya bagi masyarakat Desa Sangsit, khususnya masyarakat petani sebagai tempat suci, yaitu para petani, pengamong, pesungsung Pura Subak, memohon keselamatan dan kesejahteraan terhadap Ida Sang Hyang Widi melalui manifestasinya yang bersemayam di Pura Subak Beji, yakni Dewa Braban, Dewa Ayu Manik Galih dan Dewi Sri. Di samping pelinggih untuk para dewa yang telah tersebut di atas, masih ada beberapa pelinggih sebagai tempat pengayatan di antaranya untuk memuja Ida Betara di Pura Desa Pengastulan, yang menurut kepercayaan dimaksudkan untuk memohon keselamatan terutama air suci, tirta, untuk memberantas hama tanaman. Begitu pula pemujaan terhadap Ida Betara di Pura Manasa Sinabun, karena masyarakat Desa Sangsit, terutama para pengamong Pura Subak Beji, masih merasa memiliki hubungan batin terhadap Pura Desa Manasa di Sinabun. Dahulu Desa Sangsit pernah merupakan bagian-bagian dari desa di Sinabun. Bila melihat tatanan pelemahan dan usia ukiran Pura Beji maka keyakinan sebagai masyarakat Desa Sangsit akan Pura Beji mendekati kebenaran namun karena kurangnya informasi serta data yang mendukung tentang keberadaan Pura Beji maka sampai saat ini tidak ada masyarakat yang berani mengungkapkan dan mengatakan masalah ini ke permukaan.